Selamat datang di episode pertama dari Berkilau TV. Gua Angga, Gua Andra. Oke, langsung saja kita perkenalkan narasumber kita yang nggak lain dan nggak bukan. Oke, Om bisa diperkenalkan dirinya, Om? Saya Ipung dari Bajak Priuk. Alumni tahun berapa tuh, Om ya? 2000. Angkatan tua tuh, Om ya. 99 2000. Om itu kalau pertama kali milih Bajak itu emang tahu dari SMP gitu Om? Atau dari tetangga gitu diajakin? Milih dari Bajak itu karena teman dari teman SMP. Awalnya tuh mau masuk negeri, cuman nggak jadi, nggak ada masalah nem kurang dikit, makanya lari ke Bajak. Melalui si Olin, nah situ gue ikut daftar sama dia. Barengan tuh berdua? Iya, bareng berdua. Sama Olin ya? Sama Olin. Daftar. Jadi satu basis Om ya sama Olin ya? Satu basis, Priuk juga. Kalau boleh tahu SMP-nya di mana itu, Om? 95 induk. SMP ngetop, Om tuh ya, favorit tuh, Om ya. Gitu lah, itu cerita orang. Tapi kan SMP 95 kan di Jakarta Utara kan favorit Favorit ya? tuh. Ya, iya benar. Bisa larinya ke Bajak itu. Nah, itu prestasi awalnya kan bilang, awalnya mau masuk negeri pembangunan nggak lulus karena apa, nilainya cuma kurang dikit doang, Namanya ya? anemnya, makanya sempat frustasi, sempat nggak mau sekolah dulu. Akhirnya teman datang ngasih tahu nih, Bung, lu mau nggak tempat sini? Di mana? Gua maunya yang jauhin, jangan mau yang dekat-dekat, gua maunya. Kalau masih Priuk gua nggak mau. Nah, diajak, nih gua Jakarta Timur nih, Bung. Di mana letaknya? Dekat Kampus Uki. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, gue ikut daftar bareng sama dia. Seperti itu. Jadi sempat vakum dulu, Om ya. Vakum. Terus Nyari sekolah ya? iya. Benar. Terus dari vakum itu kayak kan dari peralihan SMP ke STM, Om kaget nggak sih itu kayak kan benar-benar berbeda gitu, Om? Iya benar. Awalnya sih memang pengen sekolah, nggak ikut-ikutan seperti itu karena dari kakak kelas ini basis Jakarta Timur, basis PNAS itu ketimpa batu sama sekolah atau anak HTW. Tuh awalnya pecah perang di situ. Itu penataran atau gimana? Nggak ada penataran. Dulu pas zaman gua nggak ada penataran. Ikut-ikutan doang. Jadi ke kelas basis PNAS kena, gua diundang, ya gue ikut. Berarti spontan itu, Om ya? Iya. Awalnya itu Om ya? Awalnya solidaritas aja itu, Om ya, spontan. karena kita kan sama-sama Bajak tuh ya harus gotong royong lah gitu, maksudnya Iya. jangan cuek, misalnya ada temen begini kita acuh gitu, jangan. Itu yang kena basis Priuk juga, Om? Atau Basis PNAS Jakarta Timur, Oh, Cipinang basis Perumpung ya? basis 900. 900. Kalau untuk Priuk sendiri tuh basisnya apa Om? 48 P8? P8 terus 9 9 atas 9 Atau 9 ya? sama Kosup itu? wisata. Oh. Jurusan Priuk Jagorawi, Tengsi, Citerep. Berarti lewat tol Om? Tol. Turunnya dari tol itu, Om? Tuh kalau misalnya mau sekolah, turun pas berhenti di tol. Turun pas depan sekolahan tuh, depan gereja pas turunnya. Oh, Nempel, jadi- langsung turun, pelosotan aja gitu. Kalau mau sekolah, tapi kalau nggak mau sekolah, pasti turunnya ke PNAS. Kalau mau Jalan niat itu. mau jalan, kita mau ini ya, coba Ke BT jalan dulu BT lah. jalan aja. Nah, ketemu musuh di mana ya pasti berantem di situ, ribut. Berarti emang dari dulu ngumpulnya kalau mau jalan tuh di Penas? PNAS, benar, janjian di PNAS. Ada yang di dalam tuh, di Tegalan, kampung Tegalan. Terus ada kalau di lapangan, ada tuh lapangan gede tuh di Simpan Jutak, di sampingnya, di belakang halte PNAS. Om, yang tadi kan kena ya kawannya. Itu ada ngebalikin nggak sih Om? Nah itu dibalikin. Gimana itu? Ya awalnya memang gua kalah. Awalnya kalah. Karena kan kita maksudnya beda masa, banyak masa dia. Kedua, kita nggak punya apa-apa, nggak pakai sajam gitu. Sedangkan dia pakai sajam. Tangan kosong udah gitu, tos-tosan aja pakai tangan. Pakai tangan gitu Om? Iya, ya udahlah. Gua ketinggalan, gua kena bacok tapi nggak apa-apa. Besoknya baru kumpulin semua basis. Nih gimana nih kita bisa ngebalikin nih. Kita balas nih karena kita udah kena kemarin berapa kosong, kita balik ceritanya gitu. Kalau buat taruh nebal ya kan ya.
Baru kumpulin situ patung-patungan, beli saja di Jatinegara, iya. Patung-patungan. Zaman dulu BR gitu harga berapa Om? Kalau Jatinegara, arit itu solosin pokoknya satunya 7.500. Satunya 12.000 lah. 12 biji berarti kali aja 7.500. Cepean ya. Ya. Lebih lah ya, kolekan Buat itu karena kalau kita nggak punya, kita mati konyol lah. Benar-benar. Iya, makanya kita mending sekolah, kita lewatin musuh dulu. Kalau mau sekolah dipantaikan terus. banyak lagi bajak. Ya, waduh. Kalau bajak Priok jujur cuma dikit. Zaman Om itu ratingannya siapa Om tesenan dari Pesanan Prioknya? Pak dulu dari kelas 1 sampai kelas 2 itu Nduk. Terus si Andi Pijay. Terus kakak kelas Komeng sama Cua, sama Aco, sama Iwan. Dikit ya Om ya? Dikit. Tapi jadi penyakit ya? Ya, kita kompak. Intinya mah kita kompak, jangan saling tinggal-tinggalan, udah gitu aja. Nah itu habis beli BR langsung jalan Om? Balikin atau gimana Om? Ya iya, pasti. Makanya berangkat langsung ke sekolah, langsung ke sekolahnya. Oh nyamperin langsung ke Nah, sekolahnya Om? sekolahnya. Habis tuh, diobrak-abrik sekolahnya. Banyak tuh kena tuh anak-anak Ketawana. Itu pas depan sekolah dibacokin situ. Temennya sampai nih temen lu nih gue bacokin nih, balikin nih, ini temen lu kok ditinggalin sini gitu. Nggak ada yang berani. Iya udah berdarah, udah kepegang, nggak ada yang balikin, udah kayak ini motong. Ya digulingin lah. Emosi pas dulu Ya gitu ya Om ya? karena kita udah bagaimana ya, dendam lah hitungannya kita. Kalah masa, kedua ya kalah barang juga gitu. Nah itu kejadian itu baru nggak ada tuh, udah nggak ada ribut-ribut sama dia. Nah ketemu lagi nih dia gabung sama Budi Murni BM. Oh, BM. Iya, yang sekolahnya di Pondok Bambu. Karena gue ribut sama dia gara-gara kalau praktek selalu diiniin, ada kelas gue suka dikolekin gitu. Oh sama Budi Murninya tuh. Karena sekolah prakteknya di dekat samping Budi Murni. Prakteknya jauh dari sekolahan. Terus pas momen bentrok sama Budi Ya, Murni itu awal kolek-kolek kan kejadiannya janjian di Pangkalan Jati. Janjiannya Kalimalang. dulu gimana tuh Om ya? Ya janjian kalau misalnya ada temen misalnya nih, ada anak bajak persis mana gitu Kalimalang, lo bilangin sama anak Budi Murni, gue tunggu di Kalimalang. Ya udah, janjian ketemu, nah dia ngumpul, udah duluan dia ngumpul di Kalimalang, karena dia lebih dekat sama anak kampung, gabung dia. Gabung, udah masa dia, udah kalau Kalimalang semua bekas, Pondok Gede udah masa dia. Apa tadi? Buat situ gua udah itu juga ribut bentrok dulu, awalnya tuh nggak ngobrol dulu. Udah ngobrol dulu, lo udah pas-pasan tatapan muka, lo ribut sama gua, ya oke. Ya udah gini aja, satu-satu aja one by one sama gua. Lo yang lo bilang tekbal, lo katanya lo jauh-jauh tekbal, lo bisa dibacok mempan, lo mau gua aja. Itu yang bawa. Ya, yang baunya dia Budi Murni, katanya jauh-jauh udah takut lah sama semua STM sono, katanya dia megang golok muter-muternya jago, dibacok sama mempan. Ceritanya begitu, tapi kenyataannya mau gua gebrak jatuh, gua bacokin dia. Tembus. Nah, jebol. Gua dibalikin sama dia, digabung lagi dia lebih banyak sama kampung. Gue sempat mundur beberapa langkah, cuman ada temen gue sih ketinggalan, majuin sendirian pakai payung, dikulitin lah, dibacokin dia 24 bacokan. 24 bacokan. Gue balikin lagi, gue ambil Siwan, gue masukin kampungnya tuh. Yang penting Siwan gue ambil nih, selamat nih temen gue nggak mau gue tinggalin, nggak bisa gue tinggalin temen kalau misal dalam keadaan seperti itu, nggak bisa gue ambil. Gue majuin dulu, bagaimana caranya mau babi buta yang penting Siwan gue ambil dari anak-anaknya udah dipegang soalnya gue ambil. Berarti sempat koma ya Om ya? Koma. Berarti itu Abis jatuh Iwan itu diseret masuk kampungan dia. Nggak cuma seret, ditarik dikit, dibacokin di situ, dikelilingin. Diobong habis. Pakai celurit itu 24 bacokan itu udah koma dah. Udah gue pikir udah pasti dah, aduh nggak selamat gue di situ udah sedih aja. Nah udah gue di situ gue dendam. Tiap hari gue ributin BM sama kapok. Gue sampai Kalimalang, gue ributin sampai kapok, banyak kena koma, habis sudah pokoknya. Akhirnya situ Pangkalan Jati jadilah sekarang kantor polisi gara-gara itu. Oh sejarahnya itu. Ya Pangkalan Jati Pondok Gede nih, Pondok Bambu, ini
di sini kan Pala Jati, ini Iya. kan arah Pondok Gede, ini udah jadi kantor polisi gara-gara tawuran itu. Gua baca Budi Mulu Iya. dipecah mulu sih dong ya. Mulu. Itu kelas 1 Om, selama Itu kelas 2. kelas 2. Kelas 2 gua ribet sama Budi Murni kelas 2. Kelas 1 gua mata Tawana, kelas 2 sama Budi Murni. Tapi kan Om, yang kita tahu kan kayak Bajak itu yang sekarang mungkin rivalnya Kapal itu zaman Om. Itu gua kelas 3. Bentrok sama Kapal tuh. Gara-garanya gini, gua bentrok sama kapal, bukan kapal sebenarnya bukan kapal Priok, musuh gua mah kapal Bogor. Kenapa tuh Om? Kalau boleh tahu. Gua pulang sekolah, gua mah nggak tahu, nama gua pulang sekolah, gua pikir Iya. aman-aman orang gua nggak bawa apa-apa ya, gua pulang sekolah ya orang nggak ada musuh, gua pikir kan. Gua pulang dicaung dipantekin, mobil gua dihancurin. Atas yang dinaikin. Iya, gua naikin itu anak-anak udah pada loncat-loncatan, udah pada ninggalin gua. Gua udah dikalungin celurit sendirian gua. Tapi gua tenang aja. Gua bilang, "Lu ini undangan gua nggak pernah usik kapal, lu ini undangan lu." Wah gitu, nah ada tuh basis Priok yang belain gua. Woi jangan, itu ipung. Dia Terus kapal- pas ya kapal Priok sama basis Kalimalang juga belain gua. Jangan, tuh Bang Ipung, jangan. Nah, akhirnya gua dipisahin tuh. Nah, gua cecer tuh anak Bogor, itu ternyata basis Bogor. Ntar lo sama gua pantekin lo kapal. Berangkat sekolah, gua udah mantekin di depan UKI kapal. Kapal lewat miring-miring, ternyata gua bacok palanya, komplak palanya. Itu yang kena basis Basis Bogor lah. Bogor. Bogor dong ya. Gua bacok palanya, somplak sampai lari ke belokan itu, lari jatuh. Itu dibacok sama di kelas gua masih jajan. Udah tepar tuh. Gua bacok lagi pantatnya sampai nggak bisa berak. Akhirnya itu, nah alumni diundang tuh, sampai alumni Priok diundang, kayak Bodong diundang. Cuman gue bilang sama Bodong dong, gue sih nggak pernah usik kapal, cuman dia ngusik duluan. Cuman gue nggak ribut sama basis Priok, gue ribut sama Bogor buat basis Priok. Justru basis Priok selalu gue jagain. Selama Priok nggak ini gue nggak mungkin gue Nyolek lah ya, nggak Om, ya. pernah gue. Oh, jadi di zaman itu sama kapal Halim aman ya Om ya? Iya, awal zaman kelas 2 tuh aman, kelas 1, kelas 2 tuh aman, gak ada ribut-ribut, temen lah. Pas lepas ke kelas sudah yang jawan sini si Jawir tuh di atas gua, baru tuh yang musik juga bukan kapal Priok, kapal ke Bogor gitu. Basis Bogornya itu. Iya. Om, kan kalau anak STM kan ada tradisi ngalong sampai keluar kota. Kalau lu pernah dapet ngerasain itu nggak? Gua mah sering. Kadang-kadang gua sampai ke Bogor, sampai gua nggak pernah pulang, gua ngalong ke Citerep karena ya biasa, karena soalnya kan basis Bogor kan ada basis Citerep anak pajaknya, basis Cibinong. Cibinongnya Iya. ada tuh Om ya. Nah, basis Cibinong mobilnya dihancurin, ada yang kena bacok lah, orang itu pun orang-orang alim, orang nggak tahu tawuran, iya. Nah, gue diundang dan gue sebagian gue ikut, gue balikin, nah kena tuh anak-anak sono. Itu anak mana Om sekolah mas? Sekolah apa Kalau nggak kampungan itu? Bastar, kalau nggak anak TD atau anak lain nggak tahu. Pokoknya yang ada situ di Pangkalan Citerep gue pantai. Di situ ya. Iya, habis-habisan lah kocak-kacir. Dendam dia pas gua lagi mau main, gua pakai baju bebas, udah nyamar gua, ada yang cepuin gua. Tuh, itu enak banyak tuh Bang Ipuk tuh, ya Priok tuh, itu dia preman-preman katanya gitu. Iya. Akhirnya gua pura-pura nggak tahu, gua jalannya turun udah kayak orang kampung aja. Dipegang gua, ditarik, weh, lu ikut gua. Gua dibawa ke kampung, ke dalam gua digabung. Gua direbong, gua diajak pakai gear, pakai golok, wah, gua tangkis-tangkisin pokoknya. Bagaimana cara gua bisa berontak, bisa kabur gua untuk selamat, lari gua sampai ke Jagorawi belokan itu. Dikejar sama kamu, tapi pasti Jagorawi dia udah nggak ngejar lagi. Oh, udah sampai situ. Udah nggak. Om, ada momen sedihnya nggak sih Om di pas STM ini? Ya dibilang momen sedih, ada kelas yang meninggal, ya sedih lah. Kejadian yang ada kelas gua almarhum Piki yang dibantai sama alumni BM, ya gue sedih, jujur aja. Itu gua dendam banget karena itu ada kelas sayangan gua juga itu, masih celitan itu. Ini Itu bantai lagi malam itu. emang lagi ribut atau gimana Om? Dia berangkat sekolah, ceritanya dia mau berangkat sekolah. Kejadiannya pagi jam berapa gitu dia berangkat, dipantekin tuh di terminal Cilitan. Itu sebelum ada PGS itu terminal Cilitan itu dulu tuh. Iya. Dipantekin. Dia nggak pakai akhirnya sama di kelasku dilawan. Cuma satu kalah masa, kedua dia gabung sama kampung, sama tukang parkir lah apa siapa, gabung dia sama alumni udah gabung. Akhirnya di kelasku dicolong, dibacok lah palanya sampai nyangkut celuritnya.
Tuh nggak bisa lepas. Itu meninggal di tempat oh? Nggak meninggal di tempat, dibawa ke rumah sakit, cuman dicabut nggak bisa, keras. Karena udah masuk tulang. Terlalu dalam ya? Dalam, pakai celurit soalnya. Meninggal situ. Besoknya gua pagi, gua balikin ceritan. Gua mungkin cerita sampai parkir semua yang nongkrong gua ratain habis, nggak ada yang nongkrong. Kucek aja tuh uang jualan, gua berantakin semua. Situ baru gua agak-agak tenang karena orang tuanya udah pun. Yang penting dia tenang aja lah di alam sono. Makanya gua tuh dibilang sedih ya sedih banget karena ada kelas gua yang enggak, iya, karena dia penurut gua senang sama dia. Yang lu jaga-jaga banget. Iya, dia udah gitu gua suruh, wah lu mau bayar besok ya bang, selalu bawa. Nggak pernah namanya, lu mau bayar gagak, nggak pernah, dia selalu bawa. Momen yang lu paling inget sama dia tuh di jalur, momen ada nggak? Momen gua yang ikut gua sebelum dia meninggal, gua pas mau ke Manggarai gua inget tuh, lagi acara masalah perebutan pasar raya terminal. Oh itu om? Ya awalnya. Om ya, Om di sini ikut juga ya. Ya karena semua hampir basis kalau ada apa-apa pasti ngajak gua. Oh berarti pas perang itu anak-anak basis Manggarainya manggil om? Ya manggil gua. Jadi minta bantuan lah gitu. Ya udah gua berangkat nih gabung sama basis manapun. Priuk mah ya pokoknya basis Penas, basis Selitan gabung. Datang sono silaturahmi ke Manggarai, ke Kampung Sembat. Gua belum datang sampai sono di Jemer Kampung Budut 806 gua dibantai sama anak STM, hancur mobil gua. Nah di situ yang nemenin gua dia itu turun, bang, nih gua udah bayar bang, pegang bang. Situ gua dikasih bayar sama dia. Udah anak kampung situ gua samperin, gua ajak berantem, pada masuk ke dalam ngamuk keteter anak kampungnya. Udah baru gua tetap gua jalan ke Manggarai, enggak gua nggak mundur, gua terus ke Manggarai. Jalan gua rame-rame lagi di Manggarai, gua disambut langsung orang kampung Manggarai. Pak Ipong kenapa? Mobil udah hancurin. Anak kemana? Sono yang dekat jembatan hitam tuh, anak-anak sekolah situ tuh, Budut kayak 806 kayaknya. Ya udah gua ke sono, akhirnya dipanggil tuh preman tua sono. Diambil secara paksa. Lu ikut gua. Lu minta maaf sama Ipong. Akhirnya bener diambil orangnya, preman tuanya. Suruh minta maaf, mau sujud, udah tua. Ini tolong Pak, aduh jangan, ini orang tua, saya mau bukan nama dia. Enggak bung, nih preman situnya, udah gua ambil, jangan bukan dia. Udah gua nggak punya masalah sama dia. Nama pelajar ya yang gua cari tetap. Gua bilang bang, gua mau nanya bang, itu pelajar yang nongkrong anak teman bang, tolong besok usir, jangan sampai bentok lagi di situ. Iya bang, iya, pokoknya besok gua nggak mau mobil gua dihancurin kayak kemarin lagi. Ya, itu aja gua mah nggak ada masalah. Ya udah akhirnya dibalikin, disepulang untuk preman tua itu yang kampungan itu, iya, yang dekat Jembatan Merah gitu. Itu momen yang paling diingat sama ya, ya. Selalu ikut sama gua dan dia selalu nggak pernah, maksudnya di samping gua selalu ada dia. Tapi abis kejadian itu kan preman tuanya, terus abis itu ribut nggak sih, kan emang tujuan awalnya kan? Ya tujuan awal memang bantu anak kampung. Nah, yang sebagian pada pulang. Jadi yang masih di situ masih Priuk doang. Gua nginep. Nah, nginep sampai pagi lah, ribut sampai pagi. Itu gua ribut-ribut tuh gua tungguin sekitar jam 2 pagi baru ribut di Manggarai. Kampung Tuyul nyerang dulu ke Kampung Pasaraya, pancingan. Nah, warga sana udah ngintip nih, udah kalau misalnya udah siap, udah nyampe sini, mentongin ini apa? Kayak tenis tang gitu. Woi, udah rame. Kamu ini, wah, baru gue siap-siap sono. Gue megang tuh, dikasih celurit cuman kecil, gak gede-gede amat, cuman bagi gue lumayan gede. Iya. Nah, udah gue megang itu, anak-anaknya sebagian megang yang lain, gue bawa tuh, gue turun ke bawah, gue turun di bawah. Kalau mau ke pasar Salemba yang begini ya permuka begini kan nanjak tuh. Iya, underpass. Ya, pas underpass. Ya situ gue ribut di kolong situ. Aduh. Depan pasar raya pas itu ya, pas. Ya. Bukan. Di kolongnya. Pas sebelum mau begini turunan, pas di kolong situ. Udah gue ribut tuh jam 2 baru mulai tuh start tuh. Ribut. Terus orang Manggarai, "Pung, hati-hati Pung kalau ketemu Gopal, dia tekbal. Dia nggak mempan ditembak, nggak mau bacok." Wah,
nggak ketemu gua, ntar aja lain urusan sama gua. Bentrok sama gua tuh di Manggarai, gua ributin tuh kampung. Dia sempat keteter, nah si Gopal nyamperin, buat murid gua itu mah 2-5 badan mau masuk kali. Itu. Iya. Jagoannya tuh. Jagoannya turun. Situ tuh. Dan runtul, gua sabet jatuh, akhirnya gua bacok, tembus. Akhirnya gua saking gua mau bantai lagi, gua disabet pakai parang. Untung ada yang ngelindungin gua, selalu ngelindungin gua bapak-bapak sono pakai parang panjang di tangan gitu. Wah, ditarik gua sama kamu. Bung, lu jangan terlalu maju-maju udah, lu gila lu udah diincer banyak orang lu. Nah, gua tarik. Nggak lama gue berbalik, timpa batu gede badan gue. Gue pingsan, gue dibopong sama cewek-cewek cakep. Itu batablok gitu. Oh iya. Nyemang atas jalan itu ya. Gue akuin kompak tuh Manggarai bener pasar raya. Karena apa? Perebutan pasar raya. Parkiran doang, terminal. Itu undangan dari basis Manggarai. Kenalnya. Oh, seperti itu. Nah, itu masih kelas 2 itu Om atau itu udah kelas 3. Kelas 3. Cuman maksudnya baru semester pertama lah, udah mau lulus belum ya. Nah, di Priok zaman gua pertama gua dari kelas 1 sampai kelas 2 anak pagi itu ketemu bowling pas kelas 3 baru ketemu bowling, ketemu Igun, ya baru tuh gabung tuh. Itu tesanan dari Prioknya. Kalau basis-basis kalau Manggarai yang kayak preman-premannya kayak semacam TY, Akres, terus kalau yang basis kampung Melayunya kalau ada kelas gue si Reja, si Sarwo, terus kakak kelasnya kayak si Bule, Jarken yang udah almarhum juga tuh, Cas gue juga yang meninggal satu lindungan sama gua. Panjul, banyak lah. Pokoknya basis-basis yang selalu sama gua di Depada yang selalu ikut. Kalau basis Penas, Sadat, Ciwai, Iwan, Ujang, almarhum, Jalil, almarhum. Terus yang masih ini, si Mapi masih ada. Pokoknya itulah kalau anak-anak Penas yang selalu aktif. Tawuran ya itu robot-robotnya ya ada lah, banyak lah. Kalau Bekasi Boncu, Ronald, kalau Bekasi Om ya, kan kalau nggak selalu menang terus kan Om ya? Pernah nggak sih Om lu yang benar-benar sampai kalah atau dulu benar-benar dikarin sendirian gitu? Nah itu pernah. Gua kayak gitu mah sering gua. Itu sering Om ya? Ya sering karena gua dikeroyokin. Bukan karena gua kalah masa bilang gua kalah masa doang. Kalau banyak orang lah. Oh, karena Bajok sendirian. Iya, maksudnya dia banyak musuhnya kalau di timur mah. Ada aliansinya nggak Om? Aliansinya Bajak itu temenan? Ya temenan sama anak Bajak paling Respati dari dulu tuh Om ya. Ya temenan juga. Yanmor temenan juga dulu kan dia kalau ada apa-apa juga undang gua ke sekolahnya Yanmor, gua ke sono. Ya cuman yang selalu aktif kadang-kadang ya Respati. Ya, saya ikut-ikut sama gua. Ibaratnya saudara loh Om ya. Ya maksudnya benar-benar sampai sekarang tuh nggak ada pernah tahu-tawuran, bentrok-bentrok nggak pernah gitu sama dia pada. Gua awal kapal mah temenan awalnya, cuman gara-gara anak Bogor jadi begitulah. Ya, sampai sekarang kan Bajok sama kapal masih perang, masih berantem. Iya. Nah Om, kan di zaman lo kan lu nggak pernah tataran Om ya? Berikutnya juga apa nggak ada tataran? Ada. Gitu? Oh ada berikutnya Om. Berikut gua ya almarhum Jejen. Oh, almarhum ya, Jejen. Itu di bawah gua almarhum Jejen itu ya ada kelas gua yang dibilang di Priok yang punya nama ya dia almarhum Jejen. Terus Chandra anak Bari yang tanya Buntung sama si Bagor, Eko Gaul itu ada kelas gua semua itu yang ituannya dia di kompak cuman yang ini ngegerakin ya Jejen gitu. Oh, gerakinnya. Itu penatarannya gimana Om pas lu natar gitu? Apa disuruh? Gua natar dia pada tiap hari gua suruh lewat bawah. Oh nggak lewat tol dong? Ada dari sini sampai sana lewat bawah. Mak, kalau boleh ceritain itu kalau kita Bajak basis bawahnya itu bentroknya mana aja sih Om? Sepanjang jalan dari Priok ke sekolahan itu? Yang ada di jalan jadi ribut pasti. Biasanya sama mana aja tuh? Ya nggak, pokoknya yang nungguin tuh biasanya. Iya. Pokoknya kadang-kadang mahasiswa pernah ribut juga sama Trisakti. Iya.
Itu gimana Pernah. ceritanya? Ya biasa lah, lewat dihancurin ya gue turunin, gue begitu. Kadang-kadang sama pembangunan. Oh, STM pembangunan. Iya ada, tapi kan ada yang sorenya tuh yang bukan anak pagi kan orang lima semua itu. Oh, orang yang sekolah lihat sekolah tuh. Iya, bonser. Itu gua ribut tuh bonser juga tuh. Oh, pokoknya hampir semua nggak ada teman. Oh, kalau kan gue sering nonton kayak gini juga ya, podcast undang-undang pajak. Nah, kalau sama Toben itu lu masuk ke sih Om? Masih masuk zaman lu sih? Zaman gua udah lulus. Toben baru masuk. Oh, Toben baru masuk, lu lulus? Gua lulus. Masih sempat kena tataran lu Ya kan? dia pada justru kena tataran gua. Gua masih aktif itu, masih ikut-ikutan. Karena gue selalu diundang sama anak-anak, sama tua-tuanya. Bung, itu anak-anak tatarin dong, kasihan tuh anak-anak. Pada iya kan sempat pada teter juga tuh. Udah coba ini, udah aku tatarin. Nah, aku tatarin tuh Jaru Kalimalang. Itu Kalimalang sampai Lampir itu gua tatarin. Ada kelas gua udah baca awalnya tuh di Pangkalan Jati tuh. Bukan di Cimnang Bali. Sama mana tuh Om? Sama kampung lah. Oh, udah betul mau kampungan. Iya, kampung nggak ada mereka kampung. Gua turunin. Nah, gua liat si Toben. Dia depan gua tuh anak ini, maju nih depan gua, dia berani maju depan gua nih, dia nonton nih bagus nih, ya udah, nah itu gua pegang. Lu lihat nyalinya bagus. Ya, nyalinya, nih anak dia bagus nih, anak-anak ini. Orang-orang tahu Toben Batu ya tataran lu juga gitu ya? Iya, maksudnya gua ada natar, memang gua natar itu dia. Gua karena dia anak ini nyalinya ada, ya gua ambil anak ini bagus nih, udah jangan dimarahin. Maunya kalau yang dimarahin orang yang pala batu aja yang nggak nurut. Yang misalnya kalau disuruh bawa barang, dia nggak bawa barang, udah tatar aja gue ditagar. Kalau anak-anak kalau nggak ada yang bawa barang, gue tatar di dalam kampung PNS itu di Taman Simanjuntak. Di base campnya. Iya, base camp anak pajak itu penataran situ. Kalau misalnya ini pasti di situ habis digenjot sama alat, digebukin pakai kopel lah, ditonjok perutnya lah, aduh udah kayak abri tatarannya. Tapi gue nggak ikut natar, nggak ikut mukul, gue cuma ngeliatin doang. Paling lu bagian marah-marahnya doang. Cuma gue bilang lu makanya kalau ada kelas, kalau disuruh kakak kelas ikut basis, jangan lu kabur-kaburan gitu. Karena satu, kalau temen lu sana lu ketinggalan, sana lu lah contoh lu kalau misalnya lu gua lagi anak-anak pada nggak masuk, lu masuk, lu diroyokin, lu mati mah gua ngeliat lu, kan nggak tahu. Iya bang, selalu ngomong ya udah, akhirnya mereka ikut basis. Ya. Itu mah ada yang pecah banget nih sama anak kapal Om. Pecah banget ya itu yang pas gua mau anak PNS mau berangkat sekolah dipantekin tuh di Cawang tuh, dia udah siap, itu jumlahnya juga nggak kehitung berapa orang, saking banyaknya itu satu jembatan jalan layang Cawang itu penuh sampai bawah-bawah. Kapal Nggak tahu tuh kapal gabungan sama ATW mau sama Poncol, nggak tahu itu. Oh, yang dendam sama gua ya, masih nginter gua. Kita cari nih pembajak nih ya kan. Makanya gua dikeroyokin situ tuh, itu zaman si Buling udah ada. Pecah banget Om. Sampai bentrok gitu Om. Wah, bukan pecah-pecah lagi. Berantakan itu. Berantakan gua. Rame banget. Karena gua satu memang gua nggak bawa barang, cuman anak-anak PD-nya kenapa? Di tas gua keril, dibilang apa? BR. Oh, lo bawa barang nggak bang? Gua bawa, deh selalu aja kita majuin aja. Jangan mundur, kita libutin dulu, kalau kalah kita mundur. Lu gila lu kalau nggak bawa barang, gua mati konyol dong. Udah ikutin gua aja, gua bawa barang. Pada gua isinya kopel.